Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan pada 10 disiplin kesalehan hidup untuk kemurahan hati pada bagian yang kedua. Kita bicara tentang apa sih untungnya kita atau apa rewardnya bagi kita ketika kita menjadikan kemurahan hati itu menjadi jati diri kita. Benefitnya seperti apa? Nah, inspiration behind the scene adalah saya mengambil dari sebuah kisah yang pernah pengalaman pribadi saya tentang bagaimana memberi bantuan dan langsung diberkati Tuhan. Ini merupakan sebuah pengalaman yang saya tidak pernah lupakan. Satu waktu ketika itu hari Sabtu, kemudian saya berada di lingkungan gereja karena kita ada aktivitas, dan besoknya itu saya akan khotbah pada jam 9 pagi di gereja. Dan pada sore hari Sabtu itu ada seorang anak remaja yang saya melihat kok kenapa dia bersedih hati ya, mukanya agak habis menangis dan sebagainya. Terus kemudian saya memanggil dan saya menanyakan kepada dia apa yang menjadi masalahnya dia. Dan akhirnya dia menceritakan bagaimana dia ada butuh uang karena harus membayar sekolah dan deadline-nya sudah sangat dekat ya. Dan tiba-tiba di hati saya itu ada yang ngomong, berikan dia uangmu. Saya kemudian kasih beberapa ratus ribu yang dia butuhkan. Dan kemudian saya bilang, pakai ini dulu, pakai ini dengan baik. Lakukan semua yang, berikan apa yang kamu butuhkan atau bayar apa yang kamu butuhkan. Dan dia ini sangat berterima kasih. Saya ajak dia berdoa, kita berdoa. Itu berlalu seperti itu di dalam kehidupan saya. Dan ketika besok paginya saya khotbah di gereja, setelah selesai saya khotbah, tiba-tiba saya kemudian kalau kita khotbah turun di depan pintu, kita salaman sama jemaat. Dan apa yang terjadi adalah ketika satu waktu ada seorang ibu, saya tidak tahu wajahnya, saya lupa sama sekali. Dan ketika kita bersalaman, dia bilang, Pak Pendeta, terima kasih untuk khotbahnya. Dan diselipkan amplop di sela tangannya untuk diberikan ke saya. Saya bilang, oh terima kasih banyak Bu, ya seperti itu. Lalu ibu itu pergi. Saya salaman sama jemaat yang lain. Saya mau lihat lagi, ternyata ibu itu sudah tidak ada, ya. Nah kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Saya pulang dari gereja pada waktu itu siang itu, dan saya berikan amplop itu kepada istri saya. Dan ketika istri saya bilang tolong dihitung berapa. Dan ketika dia hitung-hitung, hitungannya adalah persis sama dengan yang kemarin sore saya berikan kepada anak perempuan itu, ya, kepada anak remaja yang saya berikan uang itu. Dan saya bilang, oh Tuhan tidak mau dihutangi, ya Tuhan pasti akan membayar apa yang kita lakukan. Karena kemurahan hati kita membantu orang lain, Tuhan akan memberkati. Itu sudah sebuah kepastian. Jadi kita bisa melihat bahwa kita akan sudah belajar kerendahan hati, kemudian kemurnian, dan sekarang bagian kedua daripada kindness, kebaikan hati. Keuntungan orang yang murah hati itu seperti apa? Dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan begini, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati, beroleh kemurahan. Ya, coba kita lihat apa maksudnya. Nah, murah hati di sini adalah kindness, orang yang memiliki hati yang tergerak oleh penderitaan orang lain dan bertindak langsung untuk meringankan beban tersebut. Ini murah hati. Dalam kondisi apapun, ada sesuatu yang membutuhkan, dia bertindak langsung untuk membantu orang yang berbeban berat tersebut, ya. Kalau kita lihat ini seperti contoh pada Tuhan Yesus. Dia hatinya selalu tergerak dengan segala sesuatu yang seperti orang miskin atau orang yang sedang dalam sakit, kondisi sakit, atau orang yang dalam kelaparan, 5.000 orang, 4.000 orang diberi makan. Ya, dia tergerak oleh karena penderitaan mereka, sehingga dia ingin membantu, bukan hanya sekedar kasih nasihat, berikan penghiburan, tidak, tetapi dia tergerak untuk membantu orang yang sakit, dijamahnya dan menjadi sembuh. Itu merupakan kebutuhan dasar mereka, dan disitulah Tuhan bergerak dengan kemurahannya. Ya, itu dari Tuhan Yesus. Coba kita melihat lagi mengenai keuntungan ini. Nah, di dalam bahasa Yunani dikatakan tentang makario oi elemones
oti autoi elen te tontai, ya, sontai, ya. Nah, itu mau katakan tentang bless, berkati. Nah, coba kita lihat apa kata Makarios. Makarios ini katakan berbahagialah, diberkatilah. Kebahagiaan sejati bukan tentang kekayaan dan kekuasaan. Artinya saya bahagia karena ada kekayaan atau ada kekuasaan, jabatan, melainkan tentang memiliki karakter yang mencerminkan Allah. Karakter yang mencerminkan Allah adalah karakter Allah itu sendiri yang hadir dalam diri kita manusia, ya. Kita bisa pegang itu jadi catatan bahwa apa? Empati yang mendalam. Allah itu bergerak dengan empatinya. Manusia yang tidak layak, dia berikan anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk menolong manusia dengan kasus yang paling berat, dosa dan pemberontakannya. Dan itulah yang disebut dengan cerminan karakter ilahi yang ada, ya. Jadi kita punya sesuatu yang membuat kita berbahagia. Kita punya empati bukan dari kekuatan kita, tetapi lahir di dalam diri kita karena Allah berdiam di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar empati yang mendalam, tetapi dia merupakan tindakan nyata. Orang mau bergerak karena empati dari dalam itu tidak gampang. Tetapi karena karakter itu ada dalam diri kita, karena Allah yang sendiri punya karakter, dia masukkan dalam diri kita, maka kita bisa bertindak secara nyata. Dan itu sikap yang tanpa pamrih. Bukan karena saya punya kepentingan apapun, tetapi sesuatu yang lahir dari compassion, dari rasa belas kasihan melihat orang lain, dari empati untuk apa? Menopang dan menolong orang yang membutuhkannya. Saudara, saya kadang-kadang ketika melewati daerah kami itu di depan Angkatan Laut, Marinir, itu ada jalan yang panjang. Tiba-tiba ada orang yang dia selalu pergi kemana dia lumpuh, tetapi dia pakai tangan untuk mengayuh sepeda. Ya, dibuat sepeda khusus. Nah, di situ kadang-kadang ada orang yang tergerak, ya, dengan apa? Dia memberikan uang. Saya juga kadang-kadang melihat itu, saya tunggu di depan, kemudian dia lewat, saya memberikan. Ada sekali juga saya melihat ada ibu-ibu yang lumpuh kakinya, artinya tidak punya kaki. Kemudian dia berjalan sambil terseret-seret, kemudian ada anak kecil ikut dia. Ya, anak kecil ikut dia. Dia tidak mau minta-minta, tetapi dia sedang berjalan. Tetapi ada orang juga yang tergerak dengan menunggu di depan, lalu memberikan uang kepada mereka. Kasihan, karena apa? Itu tergerak dari empati yang paling dalam, kemudian ambil tindakan nyata, dan itu tanpa pamrih. Saudara, kalau kita lihat bagian yang selanjutnya adalah tentang elen tesontai, yang artinya ini adalah menerima kemurahan Allah. Jadi orang yang sudah memberi kepada orang lain karena kemurahan hati yang hadir di dalam hidupnya, dari karakter ilahi, karakter Allah, lalu kemudian apa? Dia akan melakukan itu dan dia akan menerima kemurahan Allah. Kemurahan dari Tuhan itu bisa Tuhan yang berbelas kasihan dengan memberikan kemurahan padanya. Tebusan Kristus itu menjadi kemurahan yang luar biasa, yang besar, paling besar untuk kita. Apalagi berkat-berkat yang dia berikan dalam kehidupan kita. Atau kemurahan itu Tuhan pakai sesama kita, orang yang murah hati, dan kemudian cenderung dia akan melalui orang lain untuk apa? Menerima kebaikan dari orang lain, ya. Jadi ada dua sisi, kemurahan langsung dari Allah, Allah yang bertindak, atau Allah melalui orang sesama kita untuk memberikan berkat dan anugerahnya. Karena apa? Kemurahan yang sudah kita tunjukkan. Ini merupakan benefit, keuntungan kita. Dan keuntungan ini dikatakan tentang kata verba dari gramatikalnya adalah future indikatif pasif. Ya, coba kita lihat apa artinya future. Itu artinya tindakan yang akan terjadi di masa depan. Artinya apa? Allah catat kamu punya kebaikan hati. Mungkin dia sekarang bisa kasih atau ke depan. Pokoknya tindakan yang di depan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, bisa nanti sore, misalnya ya, kalau dari pagi, nanti sore Tuhan berikan. Atau nanti Tuhan berikan besoknya, atau Tuhan berikan besoknya lagi. Bahkan Tuhan sudah siapkan rumah kita di surga. Itu luar biasa. In the future, bahwa Tuhan menyediakan kemurahannya dalam kehidupan kita.
Atau dikatakan tentang indikatif. Indikatif ini adalah menyatakan fakta bahwa itu satu kepastian. Ini janji yang pasti yang akan kita terima. Dan dikatakan tentang pasif karena apa? Subjeknya bukan kita, jadi subjeknya yang melakukan tindakan adalah Allah. Kita hanya menerima tindakan itu, bukan melakukannya. Jadi kita akan mendapat belas kasihan Tuhan tanpa kita bikin apapun. Tapi karena kita hanya menunjukkan kemurahan hati yang seperti kita kalungkan dan terlihat di semua orang. Itu yang Tuhan ingin kita ketahui tentang hal ini. Nah, ada kisah-kisah murah hati yang luar biasa. Ya, kita bicara tentang janda di Sarfat ketika tidak ada makanan lagi dan dia punya segenggam tepung dan minyak. Kemudian dikatakan kalau saya buat satu ini saya akan mati. Tetapi Elia datang dan bilang bikin untuk saya. Kemurahan hatinya walaupun dia harus mempertaruhkan hidupnya dan anaknya, dia katakan, oh ini hamba Tuhan, aku berikan kepadanya. Dan apa yang terjadi? Dia tuangkan minyak dari buli-buli yang ada dan tidak pernah berhenti, bahkan sampai tempayan-tempayan semua penuh. Dia pinjam dari tetangga dan sebagainya penuh. Dan orang ini diberkati dengan luar biasa dalam kondisi yang saat itu di Israel. Ada lagi cerita yang lain tentang Elisa, ketika ada seorang perempuan yang memperhatikan Elisa kalau lewat daripada kampungnya. Ini ada hamba Tuhan, saya bikin rumah. Dia buat rumah, kemudian dia berikan itu pada Elisa, ya, sebuah kamar. Nah, Elisa tinggal di situ setiap kali melayani dari daerah Samaria mau pergi ke Yerusalem dan sebagainya. Nah, akhirnya Tuhan menggerakkan hati Elisa untuk apa yang dia butuhkan. Oh, dia tidak punya anak, diberikanlah anak. Nanti satu waktu anak itu tiba-tiba tersengat dengan sinar matahari, ya, sakit lalu mati. Dan Elisa datang lagi untuk apa? Membangkitkan anak ini untuk ibu ini. Berarti ibu ini mendapatkan kemurahan hati dari Tuhan yang luar biasa. Ya, dapat anak mati, dibangkitkan lagi. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Atau kita bicara tentang Cornelius, ya, Cornelius, seorang yang bukan orang Yahudi, orang Romawi karena dia tentara Romawi, tetapi dia memberikan sedekah. Kemurahan hatinya dia perlihatkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang lain. Dan malaikat datang ke dia, Cornelius, ya, sedekah dan doamu sudah naik ke hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Karena apa? Kemurahan hati, dia mendapat keuntungan, diperhatikan oleh Tuhan Cornelius ini dan diselamatkan supaya apa? Dia menjadi anak Tuhan, dia menjadi umat Kristen pada awal mula itu. Saudara, ada lagi kalau kita bicara tentang Dorcas atau Tabitha, seorang murid Tuhan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia senantiasa mau melayani Tuhan, tapi satu waktu dia kena sakit dan dia mati. Dan oleh Petrus, dia dengan kuasa Tuhan dia dibangkitkan. Banyak hal. Nah, sekarang kalau dalam abad modern kita bisa melihat siapa? Ada orang seperti Bill Gates dan Melinda Gates, ya. Foundation, mereka membangun foundation atau yayasan yang luar biasa untuk apa? Yaitu dia membasmi penyakit-penyakit menular, ya, seperti polio, malaria dan sebagainya di belahan bumi yang lain. Kemudian dia berikan lagi dana untuk meningkatkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di negara-negara miskin seperti di Afrika. Dia kasih uang untuk bisa membantu orang-orang yang kekeringan. Atau dia meningkatkan akses pendidikan di seluruh dunia. Dia bayar itu untuk membiayai akan dunia ini. Betapa murah hatinya orang seperti ini. Ada seorang talk show, ini adalah Oprah Winfrey. Dia katakan sesuatu yang luar biasa. Extending yourself in kindness to anybody. Berikanlah kebaikanmu, ya, pancarkan, keluarkan kebaikanmu, dirimu itu dengan kebaikan kepada orang lain. Is an extension in kindness in the world, atau memberikan itu kepada dunia, kebaikan itu kepada dunia, ya. Nah, menyatakan extension, mengembangkannya untuk dunia, dan dikatakan you will see it comes back to you, dan kau akan melihat bahwa itu akan kembali, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Seorang Oprah Winfrey
menyatakan seperti ini. Ada beberapa tokoh-tokoh yang lain, kalau kita lihat Bill Gates ya, atau Warren Buffett ya, dia mendonasikan 6 billion ya dollars untuk apa? Untuk orang-orang yang kelaparan ya di belahan dunia ini. Atau kita bisa melihat Bill Gates ya, Bill Gates kerjasama dengan orang Indonesia kita, yaitu Datuk Sri Tahir ya, yang membantu akan dunia ini dengan bermacam-macam hal. Ada seorang bintang film, Dolly Parton ya, dia katakan tentang you can be rich in spirit ya, kindness, love, and all those things that you cannot put a dollar sign on. Jadi engkau dapat kaya dengan apa? Dengan rohani, dengan spiritmu, dengan kebaikanmu, dengan cintamu, dapat kaya kita atau hal-hal lain. Tetapi engkau tidak bisa menyetarakan itu dengan nilai uang, dengan dollars. Ya, itu tidak bisa setara dengan kekayaan, misalnya seperti itu. Atau seorang Keanu Reeves ya, dia menyatakan bahwa I don't want to be part of a world where being kindness is weakness. Aku tidak inginkan menjadi bagian daripada dunia di mana menyatakan bahwa kebaikan itu merupakan kelemahan ya. Dan dia juga menyumbangkan banyak sekali kekayaannya untuk orang lain. Atau seorang bintang film, yaitu Denzel Washington ya, dia berkata seperti ini, kindness makes you the most beautiful person in the world. Artinya kebaikan itu membuat engkau adalah sesuatu yang indah, yang sangat indah, pribadi di dalam dunia ini, menjadi pribadi yang sangat indah di dalam dunia ini. Ya, semua orang ini adalah orang-orang yang luar biasa, dan mereka menunjukkan bagaimana kebaikan hati mereka, kemurahan hati mereka kepada orang lain. Ya, dan saya mau katakan bahwa harusnya karakter ilahi itu yang sudah ada di dalam diri kita, karena itu karakter ilahi yang masuk dalam kita, itu anugerah yang ajaib, dan Allah menaruh dalam hidup kita untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah karakter itu hidup dalam hidupmu, dan itu nyata di dalam kehidupan kita ketika apa? Kita berbagi, kita murah hati kepada orang yang membutuhkan. Refleksinya juga adalah, apakah itu sudah jati diri kita? Apakah itu sudah masuk dalam kehidupan kita? Yaitu kita memiliki sikap perilaku hidup yang penuh dengan merciful, belas kasihan, kindness, kebaikan hati. Apakah itu sudah ada dalam hidupmu? Dan yang ketiga, yakinlah Allah akan membalas kebaikanmu. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita yang menderita, kita meresponinya dengan kebaikan hati, maka Allah akan membalas dengan kemurahannya atas hidup kita. Kalau dikatakan kemurahan Tuhan itu seperti apa? Oh, itu dahsyat. Kemurahan Tuhan tidak bisa kita bayangkan, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya berharap ini masuk dalam kehidupan kita untuk apa? Melahirkan pribadi-pribadi yang luar biasa, yang murah hati, karena menunjukkan jati diri daripada Allah dalam kehidupan kita. Dan kita akan melanjutkan pada episode yang selanjutnya, tentang episode yang keempat, tentang kesabaran, passion, ya, kesabaran. Bahwa di dalam kesalehan sejati orang Kristen ada yang namanya kesabaran. Kita akan melihatnya lagi. Tuhan memberkati kita. Amin.